Warga berupaya mengevakuasi minibus yang tertabrak KRL di perlintasan desa Cilejit, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Akibatnya mobil ringsek sempat terjebak di tengah rel usai terseret 15 meter. 8 orang penumpang di dalam mobil berhasil selamat. Saksi menyebut mobil minibus nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu saat KRL akan lewat. Kalau petugas sih sudah nyetop, tapi mobil menerobos aja ya. Kesini nih gelap nih. Ya, alhamdulillah nggak ada korban. Alhamdulillah selamat ya. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polres Bogor. Warga dan pengendara berharap KAI bisa memasang rambu dan pintu perlintasan demi menghindari kecelakaan serupa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan warga didominasi mama berdesakan berebut membeli beras murah seharga Rp55.000 per 5 kg. Bahkan warga sampai terjepit dalam antrian dalam pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di kawasan Taman Kota Sampit. Pasar murah pangan ini menyediakan 5 ton beras digelar serentak di sejumlah lokasi. Di Cirebon, antusias warga berebut membeli beras murah membuat beberapa orang emak-emak pingsan di tengah antrian. Petugas kewalahan mengatur warga yang takut tak kebagian beras murah dalam bazar ini. 1.000 paket sembako ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Antrian panjang ribuan warga di Cimahi juga terjadi lebih dari 2 jam. Warga antri panjang untuk bisa membeli beras Rp53.000 per 5 kg. Gimana ngantrinya, Bu? Perjuangannya panas, capek. Capek. Berapa lama ngantrinya, Bu? Ada 2 jam. 2 jam. Oh. Gerakan pangan murah ini digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia untuk bisa menekan harga di pasaran. Dari Cimahi dan Cirebon, Jawa Barat, serta Kabupaten Kota Waringin Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kapal bermuatan bahan bakar tiba-tiba meledak saat berlayar di perairan Sungai Musi. Seorang ABK tewas, api nyaris menyambar jembatan Ampera. Kapal nelayan ini meledak di Sungai Musi, Palembang, usai mengisi bahan bakar. Kapal dalam perjalanan ke permukiman warga untuk menyalurkan bahan bakar di perairan kawasan Paju Asin. Besarnya kobaran api nyaris menyambar kapal lain dan jembatan Ampera. Usai api padam, seorang ABK ditemukan tewas, 2 lainnya kritis dan 1 ABK hilang. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab ledakan. Hilang kendali, mobil ekspedisi menabrak warung makan dan penjual roti bakar di Cengkareng, Jakarta Barat. 2 pedagang dan seorang pengunjung terluka. Mobil minibus milik jasa ekspedisi ini terguling usai menabrak warung makan dan tenda roti bakar di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Akibatnya warung tersebut hancur, 2 pedagang dan seorang pengunjung terluka dilarikan ke RSUD Cengkareng. Mobil hilang kendali saat melaju kencang dari arah Kapuk menuju Cengkareng. Saya lagi makan mie, customer cuma saya doang. Nah tiba-tiba pas saya lagi makan, saya ngeliat mobil kayak terbang. Nah pas posisi mobil itu terbang, saya langsung lari menghindarkan. Nah dan ditabrak gerobak keropang. Sopir beserta mobilnya dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, H-8 Lebaran, pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan Gisela Nuraman di stasiun Pasar Senen. Silakan Gisela dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Sejauh ini situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau cukup ramai oleh para penumpang yang akan melakukan mudik lebih awal menuju ke kampung halaman. Namun kepadatan yang sangat signifikan telah terjadi pada pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan kemungkinan akan bertambah hingga sore nanti. Terhitung pemirsa pada hari ini hampir ada 20.000 penumpang yang memilih mudik
lebih awal melalui stasiun Pasar Senen Jakarta untuk menghindari kepadatan penumpang. Dan pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, KAI Daob 1 Jakarta telah menjual tiket lebih dari 680.000 tiket dari tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Yang artinya selama 22 hari KAI Daob 1 Jakarta akan memberangkatkan sekitar 1.677 kereta api atau kurang lebih 27.000 penumpang per harinya, baik dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun Gambir. Pemirsa, adapun pihak KAI memprediksi untuk puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 dan 8 April 2024 dengan beberapa rute yang menjadi tujuan favorit penumpang, diantaranya Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Garut. Demikian, kembali ke Anda, Raisa. Baik, terima kasih Gisel melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Antrian kendaraan pemudik terjadi di dermaga Pelabuhan Merak, Banten dini hari tadi. Meningkatnya volume kendaraan lantaran warga memilih mudik lebih awal menghindari kemacetan. Penumpukan kendaraan pemudik terjadi di area parkir dermaga Pelabuhan Merak Selasa subuh tadi. Ratusan kendaraan menunggu antrian untuk bisa masuk ke dalam kapal menyeberang ke Pulau Sumatera. Hingga pagi tadi volume kendaraan terus meningkat. Pemudik memilih menyeberang malam hari menghindari cuaca panas dan kemacetan. Pemirsa, ribuan pemudik penumpang KM Kelut tiba di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di Makassar, ribuan pemudik tujuan Surabaya dan Jakarta memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ribuan penumpang KM Kelut tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Para pemudik yang bekerja di Batam, Kepulauan Riau hendak berlebaran di kampung halaman. Namun penumpang mengeluhkan sempat kesulitan mencari tiket. Lagi kita mau akses sudah full kan? Tahu-taunya di calo di lapangan karena saya memang perlu pulang, saya nekat ke pelabuhan cari tiket ada. Sementara itu, ribuan pemudik tujuan Surabaya dan Jakarta memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan Selasa pagi. Antrian panjang pemudik yang hendak menggunakan kapal Pelni KM Dorolanda terjadi di loket keberangkatan. Selama arus mudik lebaran disediakan 15 kapal Pelni. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah tersangka Harvey Mois, suami Sandra Dewi, dan menyita sejumlah mobil mewah. Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah barang, diantaranya sejumlah jam tangan serta 2 mobil mewah dari kediaman tersangka Harvey Mois. Salah satu yang disita diduga mobil mewah pabrikan Inggris bermesin 6.592 cc yang dihadiahkan Harvey Mois untuk ulang tahun istrinya Sandra Dewi yang ke-40 Agustus lalu dengan harga beli ditaksir 18 hingga 25 miliar rupiah. Penyitaan dilakukan saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah Harvey Mois di Bilangan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 1 April. Tidak menutup kemungkinan tersangka Harvey Mois dikenakan tindak pidana pencucian uang. Rekening milik tersangka juga telah diblokir untuk menelusuri aliran dana terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi program kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari ini memang sudah kita sandarkan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap. Suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan tersangka dan dijebloskan ke tahanan 27 Maret lalu. Tersangka ditahan dengan diisolasi selama 7 hari sejak awal ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Mois, disorot berbagai kalangan. Kasus korupsi ini terbesar sepanjang sejarah dengan nilai kerugian 271 triliun rupiah. Lalu bagaimanakah tanggapan warga? Ya cukup kaget sih dengar beritanya, apalagi kan itu public figure yang cukup ternilai baik ya. Ternyata di balik itu semua ada berita yang cukup mengagetkan sih gitu. Memang itu benar terbukti adanya,
itu sangat merugikan masyarakat ya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, bahan pokok banyak yang naik, ya rakyat-rakyat bawah ini mengalami dampaknya. Kalau yang korupsi itu yang bukan haknya dikembalikan aja berapa itu kan. Hukuman yang jelas ya dimiskinkan lah begitu, karena udah mengambil uang rakyat ya. Sangat disayangkan banget ya, karena itu kan bukan kerugian secara materi, tapi juga kerugian alam sampai segitu kan, itu kan berpengaruh banget buat rakyat. Ya dimiskinkan aja sih, biar kapok, jadi biar nggak ada lagi yang kayak gitu. Atau enggak dihukum mati aja. Ngerasa kesel sih, kenapa duit sebanyak itu bisa dikorupsi sama mereka. Kan seharusnya bisa disalurkan ke yang berguna ya, yang bermanfaat. Hukuman mati sih, biar nggak ada korupsi lagi. 70 kepala desa kembalikan uang cashback terkait kasus korupsi mobil siaga desa. Dari puluhan kades, uang terkumpul hampir 1 miliar rupiah. Puluhan kades dan sejumlah pejabat Pemkab telah diperiksa Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Kejaksaan mencium adanya dugaan korupsi pengadaan 393 mobil siaga desa dengan total anggaran lebih dari 98 miliar dari APBD Bojonegoro tahun 2022 melalui program bantuan keuangan khusus desa. Diduga ada selisih harga pembelian mobil hingga 128 juta rupiah per unit. Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, uang tabungan lebaran tak bisa cair. Ratusan nasabah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggeruduk kantor Koperasi Simpan Pinjam. Para nasabah melaporkan kasus ini ke polisi. Uangnya berapa di sini? 80 juta Pak, kasihan Pak, ini udah lebaran buat biaya sekalian Pak. Ratusan nasabah menggeruduk kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Umat di Jalan Dr. Wahidin, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Para nasabah kecewa tabungan mereka yang akan digunakan untuk berlebaran tak bisa dicairkan. Pihak koperasi beralasan tidak ada dana. Diusahakan sebelum lebaran, yang masih diusahakan kayak gitu. Ibu pinjam awal nyimpan sampai berapa sih Bu? Nominalnya Pak? Nominalnya? Lumayan sih. Berapa? 12 juta. 12 juta. Itu sudah berapa tahun itu? Ya setahun lebih lah. Tahun lebih. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Pekalongan Kota. Pihak koperasi akan bertanggung jawab dan siap menjalani proses hukum. Apa dan bagaimanapun juga, kami tetap bertanggung jawab, kami tetap berusaha untuk terus-menerus mencobakan memberi pelayanan terus-menerus. Perkara ini biar diselesaikan secara hukum, ya. Nanti sabar semuanya, sudah ada LBH yang mendampingi dan dari pihak BMT juga nanti mengatakan siap bertanggung jawab. Koperasi Simpan Pinjam ini memiliki 7 cabang dengan 25.000 anggota koperasi dari Pekalongan, Batang hingga Pemalang. Koperasi Simpan Pinjam ini memiliki 7 cabang dengan 25.000 anggota koperasi dari Pekalongan, Batang hingga Pemalang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Berbeda dengan tempat perbelanjaan lain, Pasar Tasik di Tanah Abang, Jakarta Pusat justru bergeliat saat dini hari terlebih jelang Lebaran. Berikut liputan Wenda Dura dari Pasar Tasik, Jakarta. Pemirsa, Lebaran tinggal menghitung hari. Gimana nih persiapan baju Lebaran Anda dan juga keluarga? Kalau belum siap, saat ini saya mau ngajak Anda berbelanja di salah satu pasar yang unik di daerah Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di Pasar Tasik Cideng. Bergeliat sejak pukul 2 dini hari setiap hari Senin dan Kamis, Pasar Tasik Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat kini makin diserbu pengunjung mendekati Lebaran. Beragam pakaian dijual namun didominasi baju muslim. Harga yang murah dengan berbagai pilihan membuat pembeli lebih memilih berbelanja secara grosir untuk dijual kembali maupun dipakai sebagai seragam keluarga. Bayangkan untuk gamis cantik berbahan shimmer yang saat ini tengah tren, pembeli masih bisa menemukannya dijual di bawah Rp200.000. Harganya lumayan relatif lebih murah. Iya, jadi nggak ribet kalau kesini tuh nggak harus muter-muter juga di Tanah Abang kan muter-muter gitu kan. Bahan shimmer. Modelnya nggak ada di patung, yang di doang udah di kip-kip.
Gitu. Terus yang simer sama yang oter nih. Karena keunikannya, pasar ini juga bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang berburu baju lebaran. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus berupaya mengoptimalkan peran santri dalam industri ekonomi kreatif lewat dunia digital. Tidak hanya menimba ilmu agama, para santri harus siap menjadi santri digitalpreneur untuk bisa bersaing demi menciptakan lapangan kerja baru. Parade beduk di Pondok Pesantren Nurul El Falah, Serang, Banten menandai diluncurkannya program Santri Digitalpreneur oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Program ini untuk menciptakan santri yang berkarakter dan berintegritas tinggi dalam menghasilkan karya, memberdayakan santri unggulan sehingga mampu bersaing di industri kreatif dan digital, serta menjadikan santri modern yang tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dari pelatihannya kita harapkan santri-santri ini siap untuk bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif digital yang handal, yang mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Pesantren kami ini adalah pesantren berbasis digital yang saat ini memiliki beberapa aplikasi berbasis Android dan iOS, dan ini memudahkan para wali santri dan santri untuk melakukan pengecekan informasi. Dalam program ini, para santri akan dilatih oleh mentor-mentor profesional terbaik di bidang kreatif dan digital. Dalam program ini, para santri akan dilatih oleh mentor-mentor profesional terbaik di bidang kreatif dan digital. Dengan harapan para santri mampu mengenal lebih dalam industri kreatif yang sedang berkembang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.